Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga limpahan rahmat selalu tercurah kepada kita semua. Di dalam melakukan setiap aktivitas kebaikan, termasuk mendidik peserta didik kita dengan penuh kesabaran dan keteladanan. Baik, di sini saya Ika Anggraini SPD, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, akan mencoba menjawab tugas modul 1.2.A.6, yaitu demonstrasi konseptual yang menggambarkan diri saya di masa depan setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak selama 3 tahun, yaitu dengan melaksanakan 5 nilai guru penggerak yang sudah saya praktekkan di dalam pembelajaran, baik di dalam maupun di luar. Peranan nilai sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari. Maka rasanya penting bagi seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Jika berpihak pada murid adalah dengan menyelaraskan kehidupan peserta didik sesuai dengan filosofi utama Ki Hajar Dewantara, yaitu mensyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Sebagai bentuk keberpihakan tersebut, contohnya adalah: yang pertama, saya akan mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik saya, baik itu yang berhubungan dengan pembelajaran ataupun tidak, serta mencarikan solusinya untuk mereka. Misalnya, jika ada siswa saya yang terlambat, saya akan mencoba menanyakan kenapa bisa terjadi. Dan dengan berbagai latar belakang penyebab mereka terlambat adalah seperti karena jarak rumah yang jauh dan pagi-pagi harus membantu orang tuanya terlebih dahulu, baik itu pekerjaan rumah ataupun mengantar adiknya ke sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya, contoh kegiatan yang sudah saya lakukan sebagai guru penggerak dalam keberpihakan saya kepada murid adalah dengan melakukan bimbingan kerohanian. Di setiap Jumat dengan jumlah siswa 10 orang yang terdiri dari kelas yang berbeda, yaitu dari siswa kelas 10 sampai kelas 12. Di sini mereka akan diajarkan untuk mulai bisa berkolaborasi dengan orang lain. Kegiatan tersebut yaitu terkadang pengajian wirid Yasin, terkadang pemberian materi atau ceramah keagamaan, yang pembagian tugasnya bergantian dilakukan di setiap minggunya, yaitu ada moderatornya, ada yang membawakan kulturnya, membaca shalawat, dan membaca doa. Selanjutnya, saya selaku pembimbing mereka juga akan memberikan materi keagamaan yang insya Allah akan berguna buat kehidupan kerohanian mereka di masa depannya. Nilai guru penggerak yang kedua adalah refleksi. Refleksi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan, namun seringkali dilupakan. Refleksi berkaitan dengan penilaian ataupun umpan balik setelah melakukan atau mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Refleksi adalah istilah yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas antara murid dan guru. Refleksi dilakukan dalam proses pembelajaran untuk melihat kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan secara lebih detail. Dikutip dari laman Kemendikbud, dalam pembelajaran, refleksi adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Dengan adanya refleksi, akan diperoleh informasi positif tentang bagaimana guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menjadi bahan sejauh mana hasil belajar tercapai. Contoh aktivitas refleksi yang saya lakukan adalah saya masukkan ke dalam modul ajar RPP yang terdapat di akhir pembelajaran. Dapat digunakan untuk peninjauan pada suatu kelas sehingga mendapatkan gambaran
kondisi dari sebuah kelas. Hal ini membuat potensi setiap individu dan sebuah grup bisa lebih terlihat. Misalnya pada waktu saya dan siswa saya melakukan pembelajaran dengan metode diskusi kelompok. Setelah itu mereka melakukan presentasi. Pada saat presentasi, saya membagikan LKPD yang bisa diisi oleh rekan mereka dari kelompok lain dan diisi oleh kelompok lain tersebut. Di dalam LKPD itu dapat menggambarkan bagaimana saya gaya bicara pada waktu presentasi, sikap mereka pada waktu presentasi, dan isi dari jawaban hasil diskusi mereka. Nilai guru penggerak berikutnya adalah mandiri. Mandiri adalah seorang guru penggerak senantiasa mendorong dirinya sendiri atas kemauan sendiri untuk melakukan aksi dan bertanggung jawab atas segala keputusan dan hal yang terjadi pada dirinya sendiri. Ia memulai melakukan perubahan atas inisiatif sendiri. Nilai mandiri akan muncul dalam seseorang jika melakukan sesuatu tanpa ada perintah terlebih dahulu, baik dari pimpinan atau siapapun. Keinginan untuk maju dan berkembang menjadi kunci tumbuhnya kemandirian. Misalnya yang sudah saya lakukan adalah dengan mengikuti diklat-diklat ataupun pelatihan-pelatihan online ataupun offline untuk terus menambah kompetensi dan mengasah kemampuan saya yang saya ikuti atas dasar keinginan sendiri sesuai dengan kompetensi saya tanpa harus menunggu ditugaskan oleh dinas pendidikan ataupun pihak lain. Karena saya yakin bahwa kita seorang guru penggerak harus selalu bergerak, tergerak dan menggerakkan, dan belajar terus sepanjang hayat. Setelah itu saya selalu berbagi kepada rekan-rekan sejawat dalam berbagi ilmu yang saya pelajari. Yang keempat adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak, sikap ini merupakan sebuah usaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya dengan orang tua murid, komite sekolah, dan rekan pengajar di sekolah, atau dengan rekan komunitas lain seperti ini di tingkat sekolah. Bahkan bisa menjalin hubungan baik dengan komunitas di luar yang lebih luas dan menciptakan hubungan yang saling mendukung demi pendidikan yang lebih baik dan bermanfaat bagi dunia pendidikan yang lebih luas. Contoh perilaku yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak terkait nilai kolaboratif adalah bersama-sama guru lain mencari solusi permasalahan yang ditemui anak didik, baik masalah akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir adalah inovatif. Inovatif ini bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, yaitu sifatnya pembaharuan atau dengan melakukan kreasi yang baru. Untuk menemukan inovasi, khususnya dalam model pembelajaran yang akan mendukung kinerja sebagai pendidik yang lebih berkompeten, salah satunya adalah mengikuti perlombaan inovasi pembelajaran, mulai dari level kecamatan hingga nasional. Atau di dalam kurikulum Merdeka saat ini, peserta didik diharapkan membuat proyek profil pelajar Pancasila dengan tema yang berbeda-beda di setiap fasenya. Di pembelajaran yang sedang saya ajarkan saat ini adalah fase E dan fase F. Adapun tema-temanya adalah tentang gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, dan kewirausahaan. Yang kesemuanya itu jika benar-benar dilaksanakan dengan baik, sudah pasti akan menghasilkan berbagai macam karya anak bangsa yang berinovasi dan bisa dimanfaatkan baik di lingkungan sekolah ataupun dipasarkan di dunia internasional. Demikianlah nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya lakukan selama beberapa tahun ini. Semoga saya bisa lebih kreatif lagi dalam melakukan ide-ide dan aksi nyata yang bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator saya, Ibu Anita SPD MPD, Ibu Pengajar Praktik saya, Ibu Arianti SPD, yang selalu
memberi support terus kepada saya tanpa kenal lelah dan waktu ketika saya membutuhkan, selalu siap sedia dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Aslim SPD MPD, yang selalu memberi support dan memfasilitasi pembelajaran saya selama ini. Dan kepada seluruh rekan-rekan CGP, terutama rekan-rekan CGP Angkatan 6, terkhusus CGP dari Kabupaten Bengkalis dan seluruh rekan-rekan CGP yang satu kelompok dengan saya. Semoga kita sehat selalu dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini sampai akhir pendidikan dengan semangat dan sehat selalu. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.